Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulung Firmansyah, NPM 2141118 dari kelas MNJ 21 Gabungan, ingin mereview teori etika comparative social responsibility berkelanjutan lingkungan dan strategi. Etika. Etika adalah seperangkat prinsip perilaku yang besar dan salah yang memandu atau mewakili budaya, masyarakat, kelompok, atau individu tertentu. Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu nilai yang mengatur perilaku manusia. Etika membahas tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, serta bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Etika juga membahas tentang bagaimana manusia harus bertindak dalam berbagai situasi dan hubungan sosial. Etika dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti bisnis, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam bisnis, etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur pelaku bisnis dan hubungan bisnis di antara perusahaan, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Etika bisnis mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, integrasi, tanggung jawab sosial, dan berkelanjutan. Etika bisnis juga mencakup bagaimana perusahaan harus bersaing di pasar dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Etika bisnis dapat membantu perusahaan dalam membangun reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat. Prinsip etika, kejujuran dan integrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan integrasi dalam melakukan bisnis. Kita harus selalu berbicara dan bertindak jujur dan menghargai segala bentuk kecurangan atau manipulasi. Kejujuran dalam berbisnis dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan karyawan, serta memperkuat reputasi perusahaan. Tanggung jawab sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Kita harus mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, serta membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Prinsip etika, keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menekankan kepentingan keadilan dan kesetaraan dalam berbisnis. Kita harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak diskriminatif dalam bisnis. Kesetaraan dapat membantu mencapai lingkungan kerja yang inklusif dan menumbuhkan keragaman sehingga menghasilkan inovasi dan kreativitas. Menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk produk, merek, dan paten. Dalam bisnis, melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual dapat merugikan pihak lain dan merusak citra perusahaan. Menghargai privasi dan kerahasiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai privasi dan kerahasiaan informasi pribadi atau bisnis orang lain. Dalam bisnis, informasi pribadi atau bisnis orang lain harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Menghindari konflik kepentingan. Prinsip ini menekankan kepentingan menghindari konflik kepentingan dalam bisnis. Kita harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi kita bertentangan dengan kepentingan bisnis atau orang lain. Konflik kepentingan dalam merusak citra perusahaan dan merugikan pihak lain. Tidak melakukan korupsi atau suap. Prinsip ini menekankan pentingnya tidak melakukan korupsi atau suap dalam berbisnis. Kita harus menghindari segala bentuk suap atau korupsi dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya itu, korupsi atau suap juga dapat merusak reputasi perusahaan dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Menjaga lingkungan hidup.
Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam mempertimbangkan dampak bisnis terhadap lingkungan dan melakukan tindakan untuk menjaga lingkungan hidup dalam bisnis. Perusahaan hidup bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis dan berusaha untuk mengurangi dampak tersebut. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility adalah konsep bisnis yang membantu perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial terhadap dirinya sendiri. Pemangku kepentingan dan masyarakat dengan menerapkan CSR, perusahaan dapat mempertahankan dampak yang diartikan oleh kegiatan bisnisnya tersebut. Seluruh aspek masyarakat, kegiatan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan CSR dapat beroperasi dengan cara yang meningkatkan konklusion. CSR dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti donasi, sponsor, inisiatif lingkungan, dan kebijakan etis. CSR juga dapat membantu perusahaan dalam membantu citra yang baik dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat. CSR juga dapat membantu perusahaan dalam menarik investor dan karyawan yang peduli dengan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti donasi, sponsor, inisiatif lingkungan, dan kebijakan etis. CSR juga dapat membantu perusahaan dalam membangun citra yang baik dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat. CSR juga dapat membantu perusahaan dalam menarik investor dan karyawan yang perlu dengan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dapat diterapkan oleh perusahaan dengan cara mengintegrasi kebijakan sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis. Perusahaan dapat mengadopsi dengan melakukan 4 langkah, yaitu mengevaluasi upaya CSR yang sudah dilakukan, membuat rencana aksi, melaksanakan rencana aksi, dan mengevaluasi kembali upaya CSR setelah 1 tahun. CSR juga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh keuntungan kompetitif seperti akses yang lebih baik ke pasar modal, meningkatkan penjualan dan keuntungan, serta mengurangi biaya operasional. Berkelanjutan lingkungan dan strategi. Berkelanjutan lingkungan adalah konsep yang menekankan kepentingan penjagaan keseimbangan antara kegiatan bisnis dan dampak terhadap lingkungan. Berkelanjutan lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melanjutkan suatu definisikan tanpa batasan waktu. Berkelanjutan lingkungan diintegrasi dengan baik untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Strategi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan berkelanjutan lingkungan antara lain adalah integrasi manajemen lingkungan dalam pengelolaan usaha, prioritas pembangunan berkelanjutan, perilaku berkelanjutan, serta manajemen terintegrasi dan pengelola dampak berkelanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan dapat mempertimbangkan berbagai faktor sebagai kebijakan dan regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan teknologi ramah lingkungan dalam mencapai tujuan berkelanjutan lingkungan. Perusahaan juga dapat membantu hubungan yang baik dan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan aspirasi mereka dalam pengelolaan dampak kegiatan usaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.